Halo guys, gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan dilancarkan rezekinya. Amin. Kali ini Nakama Movie akan melanjutkan spoiler versi novel dan preview Donghua Against the Gods episode 11. Akibat Yunce yang melumpuhkan Tuan Muda Sekte Xiao cabang kota Xinyu, ayahnya secara pribadi mendatangi istana Xuan Xinyu untuk menangkap Yunce. Namun, sebagai kepala istana Xuan Xinyu, Qin Wuyu mencoba yang terbaik untuk melindungi Yunce. Alhasil, terjadi baku hantam singkat antara Qin Wuyu dan ketua cabang Sekte Xiao, Xiao Tianan. Xiao Tianan paham akan kekuatan Qin Wuyu, dia merasa tidak akan mampu mengalahkannya. Akan tetapi, Xiao Tianan mengancam, kalau dalam waktu 10 hari, Sekte utama akan mengirimkan bantuan, atau mungkin malah tetua agung sendiri yang akan datang ke istana Xuan Xinyu. Pasalnya, Xiao Luocheng merupakan cucu ipar tetua agung dari Sekte utama, Sekte Xiao. Xiao Luocheng telah bertunangan dengan cucu tetua agung, dan pernikahannya akan diadakan setengah tahun lagi. Mengetahui kenyataan tersebut, Qin Wuyu dan para tetua yang hadir menjadi ketar-ketir, karena mereka tidak bisa menyinggung Sekte Xiao, bahkan jika ada keluarga kekaisaran sekalipun juga tidak akan berani. Demi melindungi keselamatan murid-murid istana Xuan Xinyu lainnya, Qin Wuyu meminta waktu 10 hari, agar dia bisa mengusir Yunce dari istana Xuan Xinyu. Karena bukan lagi murid istana Xuan Xinyu, maka Qin Wuyu tidak akan ikut campur lagi urusan Yunce dan ketua sekte cabang Xiao. Ayahnya Xiao Luocheng juga menyetujui persyaratan Qin Wuyu tersebut, pasalnya dia juga mengkhawatirkan kondisi anaknya. Yunce yang berada di kamarnya, kini didatangi senior Sueruo, untuk memberitahu semua yang terjadi. Kemudian senior Sueruo menyarankan dia ikut dengan keluarganya pergi ke kota Changfeng, karena kebetulan dalam waktu 10 hari, keluarganya datang untuk menjemput senior Sueruo. Yunce merasa sangat aneh, karena waktu yang diberikan ketua istana Qin juga 10 hari, kenapa bisa kebetulan seperti itu? Kemudian Yunce mulai menggoda senior Sueruo, apakah mungkin alasan senior Sueruo membantunya karena menyukai Yunce? Senior Sueruo dengan malu menjawab, kalau dia menolong Yunce karena dia adalah kakak seniornya, jadi sudah sewajarnya jika membantu adik juniornya. Lagi pula senior Sueruo tidak bisa menyukai laki-laki yang lebih muda darinya, apalagi Yunce juga sudah menikah. Sebagai dewa fuckboy, Yunce sudah sangat hafal dengan sifat wanita, jika wanita bilang tidak, itu berarti iya. Pasalnya, Sueruo dan Yunce baru saja bertemu, tapi senior Sueruo mau mempertaruhkan nyawanya dan keluarganya demi membantu Yunce kabur dari pengejaran Sekte Xiao. Karena tidak mau dimodusin Yunce lagi, senior Sueruo berniat pergi dari kamar Yunce. Namun itu segera dihentikan oleh Yunce, karena dia ingin bertanya apakah senior Sueruo memiliki inti gaib binatang. Senior Sueruo memiliki inti gaib baru lahir kelas rendah, dari binatang kadal bor merah. Yunce tidak mempermasalahkan hal tersebut, lalu senior Sueruo memberikan inti binatang tersebut pada Yunce. Setelah kepergian senior Sueruo, Yunce memasuki mutiara racun langit, dan melihat Molly yang sedang tertidur pulas. Melihat betapa cantik dan imutnya Molly saat tidur, sepertinya Yunce akan kehilangan akal sehatnya, dan ingin memeluk Molly. Kemudian Yunce menyelimuti Molly, dan dia bergumam akan membelikan kasur, agar Molly bisa tidur dengan nyaman. Ketika Yunce terus memandangi Molly dari jarak yang dekat, tiba-tiba Molly setengah bangun, dan mengigau memanggil kakak pada Yunce sambil meneteskan air mata. Tidak lama kemudian Molly benar-benar bangun, dan segera mendorong Yunce hingga terjatuh. Lalu Molly bertanya, untuk apa Yunce masuk ke mutiara racun langit? Yunce berdalih kalau dia hanya ingin memberikan selimut pada Molly. Kemudian Yunce juga menjelaskan, kalau Sekte Xiao saat ini telah mulai bertindak, jadi Yunce harus membuat persiapan untuk melawan mereka. Untuk melawan mereka, Yunce akan memanfaatkan inti monster pemberian senior Sueruo, dan inti gaib Kaisar Naga Api, yang akan dia sempurnakan di dalam mutiara racun langit. Selanjutnya, Yunce menyamar lagi, dan pergi ke kamar dagang Heiyue, untuk menjual inti gaib Kaisar Naga Api. Yunce menjualnya dengan harga yang murah, namun inti naga api itu harus dijual lagi ke Sekte Xiao cabang kota Xinyu. Kemudian tidak lupa, Yunce membelikan tempat tidur untuk Loli gemes di dalam mutiara racun langit. Karena manajer toko sangat berterima kasih pada Yunce, maka dia memberikan hadiah tempat tidur Putri Giok Putih. Keesokan harinya, masih dalam penyamaran, kini Yunce menjadi tabib keliling, dengan membawa spanduk besar bertuliskan tabib sakti yang tak tertandingi. Tidak lama kemudian ada orang dari Sekte Xiao, lalu menghampiri Yunce, dan memintanya untuk menyembuhkan Xiao Luocheng. Setelah sampai di Sekte Xiao, awalnya Xiao Tianan akan mengusir Yunce, karena menganggapnya sebagai penipu. Namun, setelah Yunce berhasil mengidentifikasi kristal langit berurat ungu yang berada di Sekte Xiao,
ketua sekte tersebut meminta Yunce menggunakan harta itu untuk menyembuhkan Xiao Luocheng. Yunce melihat Xiao Luocheng yang saat ini terbaring tidak sadarkan diri di tempat tidur, lalu berkata kalau untuk menyembuhkan tuan muda sekte Xiao tidak perlu menggunakan kristal langit berurat ungu. Tidak lama kemudian, Yunce melirik Xiao Zaihe, lalu mengatakan kalau Xiao Zaihe juga mengalami luka parah, karena secara paksa membuka meridian, maka dapat menyebabkan kerusakan permanen pada nadi gaib. Xiao Zaihe membenarkan perkataan Yunce tersebut, dan dia merasa ketakutan, karena kerusakan permanen pada nadi gaib, sama saja menjadi sampah, lalu dia meminta tolong pada Yunce untuk menyembuhkannya. Yunce tiba-tiba mengulurkan jari telunjuk kirinya, memurnikan mutiara racun langit, dan secara diam-diam memasuki tubuh Xiao Zaihe. Xiao Zaihe sangat bersemangat dan bahagia, karena meridian gaib bintang bahunya benar-benar telah terbuka. Melihat metode yang digunakan Yunce, Gong Sun Xiu yang merupakan salah satu dokter, dengan wajah terkejut mengatakan, kalau itu adalah pembukaan gaib satu jari yang legendaris. Mereka semua menjadi lebih kagum dengan Yunce, kemudian tidak tahan lagi untuk bertanya nama dan asalnya. Yunce menjawab kalau namanya Huang Fu, yang berasal dari Kekaisaran Phoenix Ilahi. Tanpa diduga, nama itu merupakan nama seorang tabib ternama, bahkan semua orang yang hadir mengenalnya, yaitu Huang Fu si tangan dewa eksentrik. Yunce juga tidak menyangka kalau sebenarnya ada orang seperti itu, pasalnya Yunce hanya menyebut nama secara acak. Mengetahui hal itu, Xiao Tianan memohon pada Huang Fu alias Yunce untuk menyembuhkan Xiao Luocheng. Yunce pun dengan senang hati memeriksa keadaan Xiao Luocheng, dan mulai mengobatinya. Lantas bagaimana cerita selanjutnya? Apakah Yunce benar-benar akan menyembuhkan Xiao Luocheng? Atau Yunce memiliki rencana lain untuk menghancurkan tuan muda sekte Xiao tersebut? Mari tunggu setelah Donghuanya rilis setiap hari Sabtu, jam 9 di platform resminya. Dan berikut ini adalah video cuplikan Against the Gods episode 11 yang akan tayang Sabtu depan. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away.